Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Umayyah I. Lahirnya Bani Umayyah I terdapat di Damaskus pada tahun 40 Hijriah. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan. Perang tersebut disebut Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada pada pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan perang berkecambuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak yang bertikai. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Terdapat beberapa fase pemerintahan, di antaranya yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Di masa ini didirikan pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah atau lagu yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa atau nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah pelosok di 4 benua, di antaranya yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Kemudian fase yang kedua yaitu fase kemajuan, di mana pada fase ini dimulai dari Khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia seperti Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia dan dari India sampai Persia. Pada fase ini, Bani Umayyah I sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa itu yaitu ilmu pengetahuan, bangunan fisik, diantaranya yaitu istana, masjid, pengairan dan irigasi. Kemudian pendidikan, ada kutab, halaqah. Yang keempat yaitu departemen pemerintahan, di antaranya yaitu ada keuangan atau nidhamul mal, kemudian idari atau administrasi, dan juga kodi atau hukum. Fase yang terakhir yaitu fase lemah atau fase runtuh. Pada fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya yaitu Walid dan Sulaiman. Pada saat ia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah I ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya pada tahun 132 Hijriah akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah I. Selain
yang disebutkan di atas juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, dan tidak disiplin dalam pekerjaan, dan juga tidak tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan.